Jumat berkah, kabar yang ditunggu-tunggu oleh KPM PKH dan BPNT telah tiba. PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat sudah mulai proses SPM. Nah, seperti apa beritanya? Simak terus. Nah, perlu diketahui bahwasanya sekarang ada update terbaru ya teman-teman di aplikasi 6NG. Nah, ternyata untuk bantuan BPNT tahap keempat yang melalui kartu KKS merah putih dan juga yang melalui kantor pos Indonesia, ini sudah ada keterangan SPM ya teman-teman, atau surat perintah membayar. Nah, begitupun juga dengan bantuan PKH tahap yang ketiga, baik yang pencairannya melalui kartu KKS merah putih maupun yang melalui kantor pos Indonesia. Nah, ini sama-sama sudah muncul keterangan SPM atau surat perintah membayar. Nah, jadi setelah SPM turun, kita tunggu saja SP2D nya turun ya teman-teman. Nah, SPM ini adalah surat perintah membayar, jadi belum sampai surat perintah pencairan dana ya, jadi belum SP2D. Nah, jadi ini belum bisa dicek ke ATM ya teman-teman, karena belum ada pencairan. Nah, biasanya jika SP2D sudah turun, maka kalian tinggal tunggu saja ya teman-teman, 1 sampai 2 hari atau 3 hari ke depan baru bisa tersalurkan bantuannya ya teman-teman. Nah, karena setelah nunggu SP2D nanti itu akan ada tahapan lagi ya, yaitu pemindah bukuan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk jadwalnya itu sendiri setiap daerah bisa berbeda-beda jadwal ya teman-teman, karena pencairan PKH dan BPNT itu secara bertahap. Nah, dan bertermin juga ya teman-teman. Jadi tidak mungkin cair serentak dalam 1 hari, karena yang diurus itu adalah se-Indonesia. Jadi tidak mungkin selesai dalam 1 hari atau 1 bulan. Nah, bisa saja bertahap ya teman-teman, atau berbeda-beda jadwal. Nah, khususnya untuk bantuan BPNT maupun PKH yang melalui kantor pos Indonesia itu juga sama ya teman-teman. Setiap daerah bisa berbeda-beda jadwal, tergantung kesiapan pihak PT Pos daerah masing-masing. Nah, jadi untuk yang pencairannya melalui kantor pos Indonesia, ditunggu saja surat undangannya datang ya ke rumah kalian masing-masing. Nah, dan perlu diketahui juga ya teman-teman, bahwasanya untuk keterangan di aplikasi cek bansos atau di link cek bansos dan di aplikasi 6NG itu berbeda ya teman-teman. Nah, dimana untuk cek bansos ini masih bulan Mei Juni ya teman-teman, belum ada perubahan periode. Nah, sedangkan untuk di aplikasi 6NG sudah muncul keterangan Juli Agustus dan juga Juli September ya untuk BPNT yang melalui kantor pos Indonesia. Nah, itu dikarenakan aplikasi 6NG itu memang update terlebih dahulu ya teman-teman ketimbang di link cek bansos. Nah, karena untuk di aplikasi cek bansos itu nunggu masuk saldonya dulu ya teman-teman, baru akan berubah periodenya. Nah, jika periodenya belum berubah, kemungkinan kalian sudah tidak terdaftar lagi sebagai penerima ya teman-teman di tahap yang selanjutnya. Jadi hasil tahun lalu kita tangani kurang lebih 5.000, nanti data persisnya ada, untuk bagaimana mengeluarkan mereka dari kemiskinan ekstrem. Kalau lihat data itu pendapatannya mereka semua 5.000 itu adalah mereka miskin ekstrem. Nah, kemudian di perjalanannya kita tangani bagaimana mereka keluar dari kemiskinan. Ternyata bermacam-macam bentuknya. Ada yang mereka terima bansos, ada yang mereka nggak terima bansos, ada yang mereka kondisinya normal, ada yang mereka kondisinya disabilitas. Nah, kemudian juga ada yang mereka tanpa bantuan kita, mereka keluar dari kemiskinan. Jadi datanya nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman. Nah,
Sebetulnya itu yang kita sudah di atas UMKM itu ada 1.300 sekian, tapi mereka 1.883 KPM, tapi mereka yang siap keluar graduasi itu 1.322. Sebetulnya kalau lihat datanya itu mereka sudah keluar dari keluar dari miskin, bahkan mereka sudah di atas UMK wilayah masing-masing karena kita standarnya UMK. Jadi kalau misalkan Kupang itu pasti beda dengan Jakarta kayak gitu. Nah, yang siap graduasi itu 1.322. Nah, di antaranya ada 1.191 itu yang menerima bansos. Sisanya itu mereka mandiri keluar, tapi dia tercantum di dalam DTKS. Jadi DTKS kami itu yang sudah padan dengan pendudukan, NIK-nya dan data kependudukan itu 141 juta. Itu data DTKS. Jadi kami punya data 141 juta. Nah, yang 5 bansos memang jumlahnya terbatas, 18.800.000 dari BPNT dan 10 juta dari PKH. Nah, 21 juta keluarga yang terima bansos. Nah, ada yang miskin memang tapi dia belum terima bansos. Nah, tapi dia masuk di sini, kita bantu untuk pena atau jadi kita bantu tuh bentuknya itu macam-macam. Tapi kita tidak bantu uang. Jadi kalau misalkan ibu ini dia jualan, misalkan mau jualan nasi, maka kita bantu dia untuk alat untuk masak nasi, kompor, gas, kemudian bahannya, berasnya, dan semua kita tapi kita nggak bantu dalam bentuk uang. Mereka yang belanja, kita hanya mengantar, mereka nunjuk, saya beli ini sekian, saya beli ini sekian, saya beli ini sekian. Begitu caranya. Jadi data-data semua belanja ada tanda tangannya dia, gitu. Jadi karena mereka kita antar ke toko, mereka yang memilih bahannya, seperti itu. Jadi ini yang keluar data kita seperti itu.